sebelumnya saya adalah Prayogi Bangun Pribadi, calon guru penggerak Angkatan 9. Dan pada saat ini saya akan mewawancarai terkait dilema etika yang sekiranya kita akan bersama-sama berbincang dengan Ibu Kepala Sekolah Sumberjo 1. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih karena saya diberi kesempatan untuk bisa mewawancarai Ibu berkenaan dengan tugas demonstrasi kontekstual 3.1. Nanti ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan materi-materi yang kita terima pada saat kita ruang kolaborasi, dan saat ini saya ingin banyak-banyak menggali tentang pengalaman Ibu berkaitan dengan memecahkan masalah. Nah, nanti ada beberapa pertanyaan ya Ibu, mohon nanti bisa dijawab sesuai dengan pengalaman panjenengan, pengalaman Ibu selaku kepala sekolah di Sumberjo 01 ini. Mungkin selama ini Ibu Elok sebagai kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Baik Pak Yogi, mungkin sekiranya terkait dengan tugas yang jenengan jalankan di proses CGP Pak ya, saya akan mencoba menjawab berdasarkan apa yang saya tahu dan mungkin berdasarkan pengalaman yang saya bisa. Menurut saya antara dilema etika dengan rujukan moral itu sebenarnya satu hal yang sangat tipis sekali perbedaannya ya Pak ya. Menurut saya kalau di dilema politik, dilema etika, ini sebenarnya kita biasanya akan dihadapkan pada hal-hal yang sekiranya yang kadang-kadang membuat kita itu menjadi sulit untuk harus menerima Pak, karena di situ di dilema etika itu akan terjadi hal yang sebenarnya pada dasarnya dua hal itu sama-sama benar, sehingga kita kadang-kadang agak sulit untuk harus membedakan. Yang pertama, sedangkan pada rujukan moral itu kita dihadapkan pada satu permasalahan yang menuntut kita untuk mengambil keputusan yang mana kita tetap harus bisa membedakan antara mana yang benar dan mana yang salah. Itu kalau menurut saya seperti itu Pak. Oh gitu ya. Jadi memang perbedaannya tipis sekali ya. Iya, kalau menurut saya seperti itu. Antara dilema etika dan rujukan moral. Nah, kemudian Ibu, selama ini bagaimana panjenengan selaku kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Hal ini tentunya sangat sering kita temui Pak, ketika kita dihadapkan pada sebuah persoalan yang mana di situ keputusan itu harus kita ambil, tetapi kita sama-sama harus mempertimbangkan. Maka yang harus menjadi pertimbangan kita adalah kita utamakan pada kita harus bisa membuat skala prioritas. Jadi di antara dua kepentingan tersebut, jika memang itu sama-sama benar, maka kita harus betul-betul bisa mempertimbangkan antara dampak yang akan terjadi apabila keputusan itu kita ambil. Sehingga dengan demikian setidaknya kita harus bisa meminimalkan resiko terkait dengan kelembagaan namanya. Oh, gitu ya. Jadi ini juga berkaitan dengan langkah-langkahnya juga. Ada step by step juga ya. Itu merupakan langkah-langkah panjenengan juga ya, atau prosedur yang biasa Ibu lakukan selama ini juga dalam mengambil keputusan itu? Ya Pak, karena ketika kita mengambil keputusan, kita betul-betul harus mempertimbangkan apa yang akan terjadi jika keputusan kita ambil. Maka sebaiknya kita betul-betul harus memahami betul
secara step by step kita bisa menentukan yang pada akhirnya nanti keputusan mana yang akan kita ambil. Sehingga kita perlu adanya pengkajian terhadap kedua masalah tersebut. Jadi harus step by step dan memahami masalahnya dulu ya. Kita Kemudian gali baru dulu, gali. kemudian kita pahami betul kasusnya seperti apa, kemudian baru kita tentukan ada alternatif pemecahan, kemudian nanti dampaknya seperti apa. Nah, itu yang akan menjadi pertimbangan kita sehingga kita bisa menentukan skala prioritasnya, maka mana yang harus kita ambil. Terima kasih. Kemudian hal-hal apa saja Ibu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Menurut saya komunikasi yang efektif itu sangat penting. Ya. Artinya komunikasi dengan Yang berkepentingan. oh Masalah itu terjadinya di mana, dengan siapa. Jadi menurut saya komunikasi itu menjadi peran utama dalam kita menyelesaikan sebuah permasalahan. gitu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan sebuah tantangan buat panjenengan dalam mengambil keputusan dilema etika? Tantangannya ya Pak ya. Oke, tantangan. Oke. Tantangannya itu menurut saya banyak hal terkait dengan kepentingan ya Pak ya. Jadi kalaupun kita menghadapi dengan siapa kita menghadapi masalah itu, personal itu menjadi sebuah tantangan yang kita memang harus pandai-pandai untuk bagaimana kita berkomunikasi, berinteraksi dengan orang tersebut. Karena pada dasarnya setiap orang itu kan punya karakter yang berbeda. Maka pandai-pandailah kita untuk bagaimana kita beradaptasi, kemudian kita berinteraksi serta berkomunikasi untuk bisa menemukan sebuah permasalahan. Karena tidak menutup kemungkinan ketika kita berhadapan dengan seseorang yang mungkin di situ karakternya yang dia maaf ini Pak ya, kadang-kadang ada orang yang karakternya kalau sudah A ya harus begini, harus A kan gitu ya. Nah disitulah kita punya apa istilahnya, bagaimana caranya supaya kita ini dalam berkomunikasi tidak menyinggung, tetapi kita bisa menggali permasalahannya dengan detail sehingga kita akan bisa menemukan permasalahan secara baik di jalan. Saya Tantangan buat panjenengan. Terus terkait dengan permasalahan dilema etika, apakah ada jadwal tertentu yang akan dilaksanakan dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah panjenengan selaku kepala sekolah langsung menyelesaikan atau ada jadwal tertentu yang digunakan atau dalam bentuk prosedur-prosedur yang lain yang bisa panjenengan jalankan biasanya seperti itu? Kalau saya melihat dari permasalahan yang terjadi. Masalah yang terjadi. Jika memang permasalahan tersebut segera kita ketahui, kemudian segera bisa kita ambil pemecahan masalahnya, maka memang pemecahan yang lebih cepat itu jauh lebih baik Pak. Tapi kalau kita jadwalkan itu kan artinya kita berharap masalah itu akan muncul. Sedangkan kalau kita lihat secara kondisional ya Pak ya, ketika masalah itu muncul, maka kita pelajari permasalahannya, kemudian kita lakukan seperti tadi tahap-tahapannya untuk kita bisa menyelesaikan masalah tersebut, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah itu juga tergantung dari permasalahan tersebut. Bisakah itu permasalahan diselesaikan dalam waktu sesingkat mungkin, tapi target kita secepat mungkin itu jauh lebih bagus. Tapi kita juga akan tetap melihat sejauh mana permasalahan ini nanti bisa kita selesaikan dengan cepat. Oke, terima kasih. Kemudian selanjutnya mungkin adakah seseorang atau faktor-faktor yang lain yang mungkin mempermudah panjenengan atau membantu panjenengan dalam mengambil keputusan tersebut?
Eh, Kalau di satuan pendidikan yang kebetulan saya naungi di sini, maka yang sangat mendukung kami adalah adanya ini tim ya. Tim. Ya, jadi di sekolah kami ini satu instansi, satu satuan pendidikan ini ibaratnya adalah satu tim, Pak. Di mana di situ kita butuhkan kerjasama yang baik dalam berbagai permasalahan, baik itu untuk merencanakan maupun menyelesaikan sebuah permasalahan, tetapi kita juga tidak terlepas dari yang namanya pemangku kepentingan. Seperti di sekolah ini, kita tidak bisa Pak berdiri sendiri hanya saya bersama dengan teman-teman guru, tetapi tidak menutup kemungkinan kami butuh kolaborasi dengan komite, kami butuh kolaborasi dengan paguyuban, wali murid, mungkin dinas pendidikan, atau bahkan tokoh masyarakat sebagai stakeholder yang ada di sini. Itu ya. Mungkin pertanyaan yang terakhir ya. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Ibu Elok selaku kepala sekolah di sini, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu Elok dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Pengalaman yang paling bisa saya petik dalam hal penyelesaian masalah berdasarkan dilema etika itu adalah pentingnya kolaborasi dan komunikasi. Kolaborasi dan komunikasi dengan semua pihak yang terkait, itu menurut saya. Sehingga diperlukan adanya kemampuan untuk bagaimana kita bisa istilahnya berkomunikasi yang pada akhirnya tidak memicu terjadinya konflik baru, tetapi lebih pada bagaimana kita bisa berkomunikasi untuk bisa menyelesaikan sebuah permasalahan secara damai tanpa ada dampak yang justru lebih buruk dari apa yang sudah kita prediksikan sebelumnya. Kira-kira begitu. Iya. Ya, terima kasih Bu Elok yang telah memberikan pengalamannya ya kepada saya, terutama calon guru penggerak yang saat ini sedang belajar menggali pengalaman dari seseorang yang berpengalaman lah di bidang pendidikan, terutama kepemimpinan. Di mana saya juga belajar di sini dalam mengambil keputusan. Saya juga belajar banyak hal dari pengalamannya Ibu Elok selaku kepala sekolah. Mungkin itu saja cukup dari saya. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas jawabannya yang begitu saya kira membuat kita memiliki pengalaman yang baik. Oke, Pak Yeki, sekiranya apa yang saya sampaikan tadi mudah-mudahan ada manfaatnya begitu. Kemudian penjenengan juga harapan saya semangat Pak untuk menjadi guru penggerak yang nantinya akan mampu menggerakkan komunitas belajar dimanapun penjenengan berada dan akan memajukan pendidikan di Indonesia secara lebih maksimal. Ya, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya Pak. Demikianlah wawancara kami yang telah kami lakukan, kiranya bisa menambah manfaat bagi kami selaku calon guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prayogi Bangun Pribadi, calon guru penggerak angkatan 9. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah SDN Samokerto, Ibu Wiwi Hardini. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak Yogi. Kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai Ibu berkenaan dengan kasus-kasus permasalahan yang pernah Ibu pecahkan. Kemudian saya juga ingin menggali pengalaman Ibu, mengingat Ibu Wiwi selaku pimpinan, mungkin ada pengalaman-pengalaman yang bisa kami timba ilmunya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa saya aturkan ke Ibu, antara lain selama ini Ibu Wiwi selaku Ibu Kepala Sekolah
dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Ibu? Kita sering, Pak Yogi juga di sini, kita sering memecahkan permasalahan anak-anak bersama-sama di sini, terutama yang berhubungan dengan anak-anak kelas 6. Ya. Seringkali kita dihadapkan dengan dilema etika. Untuk anak-anak kelas 6 itu, misalnya mereka mau melanjutkan ke SMP, kemudian memilih jalur afirmasi, ya. Di sana ada jalur prestasi itu ya. Dan di situ kita harus memperjuangkan anak kita, bagaimana anak kita bisa masuk ke SMP sesuai keinginannya. Kalau misalnya mereka mau masuk ke jalur prestasi dan nilainya kurang, seringkali kan saya mengutus Pak Yogi, upayakan yang penting anaknya bisa masuk, gitu ya. Yang kita utamakan adalah untuk masa depan anak-anak nantinya. Memang itu dilema bagi kita, tetapi kita akan membantu anak-anak kita untuk menggapai masa depan. Gitu. Jadi seringkali ya Ibu ya, kita dihadapkan dengan hal-hal seperti itu dilema. Kalau zonasi jaraknya sering kita mainkan, kalau misalnya itu bisa. Ya. Dan selama ini juga bagaimana sih Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah SDN Sawangkerto ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, Ibu ya. Dua kepentingan yang sama dan sama-sama benar, kemudian kasus itu mengandung juga nilai kebajikan. Jadi bagaimana Ibu menjalankan dalam mengambil keputusan tersebut? Ya. Kalau misalnya permasalahan itu sama-sama mempunyai dua kepentingan, kita pilih salah satu yang memiliki maslahat lebih banyak, memiliki manfaat lebih banyak. Itu yang kita ambil, kita putuskan terlebih dahulu. Kalau misalnya dua-duanya, ya kita pertimbangkan lagi, kita pilih lagi, kita berunding bersama dengan Bapak Ibu guru untuk mengambil keputusan yang paling tepat untuk permasalahan itu. Oh gitu ya. Jadi harus mempertimbangkan apakah keputusan itu demi kepentingan orang banyak. Ya. Jadi kalau kepentingan orang banyak, mungkinlah kita bisa putuskan saat itu juga. Nah, kemudian apakah ada langkah-langkah Ibu atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Saya akan mengumpulkan informasi-informasi dulu, dan saya sebisa mungkin tidak termakan informasi luar dalam mengambil keputusan, karena kalau saya melakukan nanti keputusan yang saya ambil kemungkinan besar akan tidak tepat. Jadi informasi yang betul-betul benar itu yang saya jadikan bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan. Oh, jadi mengambil informasi kemudian mengumpulkan fakta-fakta, fakta-fakta yang ada, sehingga itu menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Nah, kemudian dalam pengambil keputusan itu tentunya ada tantangan gitu. Ada tantangan, terutama berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika. Nah, mungkin Ibu bisa jelaskan mungkin tantangan apa saja dalam mengambil keputusan tersebut. Ya, namanya dilema pasti ada perasaan tidak enak ketika mengambil keputusan, memutuskan sesuatu. Perasaan tidak enak ini jika berkaitan antara bersama guru dengan kepentingan sekolah yang lebih luas.
Tantangan lainnya ketika suatu permasalahan harus diputuskan dengan cepat. Ada kekhawatiran mungkin keputusan yang saya ambil menjadi kurang valid dan kurang objektif. Seperti itu. Oke. Terus kemudian tatkala dalam mengambil keputusan tersebut, apakah ada jadwal tertentu Ibu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Mungkin ada prosedur yang lain, mungkin apa yang Bu Wiwi jalankan? Tergantung permasalahannya. Kalau misalnya kasusnya itu perlu pemikiran yang mendalam, saya akan mengumpulkan Bapak Ibu guru untuk membantu saya dalam mengambil keputusan ini. Jika memang permasalahan itu tidak begitu mendalam dan saya harus ada penyelesaian secepatnya, saat itu juga saya akan memutuskan. Mungkin apakah ada faktor-faktor lain nih yang mempermudah Bu Wiwi atau membantulah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang utama dan yang pertama adalah dari pengalaman saya selama menjadi kepala sekolah, karena sudah menghadapi beberapa kasus dan permasalahan itu harus saya selesaikan. Jadi, kemudian yang kedua, dari support Bapak Ibu guru juga untuk mengambil keputusan. Jadi kalau misalnya itu harus kita ambil keputusan, tidak harus saya sendiri yang memutuskannya, saya minta pertimbangan dari Bapak dan Ibu guru untuk memberi informasi terkait masalah yang saya hadapi. Jadi memang penting ya Bu Ya. untuk support Iya. Bapak Ibu sekali. guru itu memang sangat penting Sangat dalam penting mengambil sekali. keputusan ini. Kemudian setelah hal-hal yang telah disampaikan oleh Bu Wiwi tadi, mungkin ada pembelajaran yang dapat dipetik ya, dari pengalaman Bu Wiwi dalam mengambil keputusan tersebut. Ya, kita tidak bisa memuaskan semua orang, tapi setidaknya kita meminimalisir semua itu agar yang tidak puas merasa sedikit ada rasa terpuaskan begitu ya, walaupun dengan terpaksa. Kedua, sebagai pimpinan saya harus berani memutuskan demi kebaikan bersama. Ketiga, seiring dengan banyaknya kasus yang harus diselesaikan membuat saya memiliki banyak sudut pandang. Jadi ketika ada masalah, saya juga melihat semua itu dari sudut pandang orang lain juga. Jadi memang banyak sekali ya Bu. Ya, Mungkin dengan pengalaman panjenengan sudah beberapa puluh tahun ya dalam Ya. menyelesaikan kasus tersebut, tentunya masih memikirkan kepuasan ya. Belum tentu kita bisa memuaskan semua orang. Tentunya ada pertimbangan-pertimbangan khusus yang tentunya untuk keputusan kita yang kita ambil itu sebenarnya harus didasarkan pada kondisi real yang ada. Oke. Terima kasih Bu Wiwi telah membagikan pengalamannya, terutama untuk saya selaku calon guru penggerak, di mana pengalaman Bu Wiwi ini sangat berharga bagi saya terutama, dan semoga apa yang kita bicarakan ini mungkin bisa bermanfaat terutama untuk saya dan mungkin juga untuk orang lain. Tentunya saya akan banyak belajar dari Bu Wiwi, pengalaman sebagai pemimpin terutama di sekolah SDN Samakerta 2. Terima kasih Bu Wiwi atas Sama-sama. waktu dan kesempatannya bisa berbincang-bincang dengan Bu Wiwi. Saya aturkan terima kasih banyak. sama-sama.